الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين عما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan yang diharamkan. Hadirin rahimakumullah, Allah melebihkan derajat sebagian makhluknya atas sebagian yang lain. Sebagian manusia Allah jadikan lebih utama daripada sebagian manusia yang lain. Sebagian tempat Allah jadikan lebih utama daripada sebagian tempat yang lain. Dan sebagian waktu Allah jadikan lebih utama dibandingkan dengan sebagian waktu yang lain. Di antara sebagian waktu yang Allah lebihkan keutamaannya atas sebagian waktu yang lain adalah bulan Dzulqa'dah yang saat ini kita berada di dalamnya. Di antara keutamaan dan keistimewaan bulan Dzulqa'dah adalah yang pertama, Dzulqa'dah adalah permulaan dari 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang dikenal dengan nama Ashhurul Hurum. 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan itu, yang 3 berurutan dan yang 1 melompat, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hal ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhur indallahi nasa 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atan hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang diagungkan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Disebut Dzulqa'dah disebabkan orang-orang Arab pada masa lalu tidak melakukan perang. Qu'udu 'anil qital. Allah
menjelaskan hal ini secara tegas, dilarang melakukan peperangan, penganiayaan, permusuhan, dan hal-hal yang buruk. Yang kedua, Dzulqa'dah adalah salah satu di antara 3 bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak sah ihram untuk haji pada selain waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi dan sudah ditentukan oleh Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Yang ketiga, keutamaan bulan Dzulqa'dah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan umrah kecuali pada bulan Dzulqa'dah. Saya ulangi, Rasulullah tidak pernah melakukan umrah kecuali pada bulan Dzulqa'dah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumrah sebanyak 4 kali, semuanya pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu satu umrah dari Hudaybiyah, satu umrah pada tahun berikutnya, satu umrah dari Ji'rana ketika membagikan rampasan perang Hunain, dan satu lagi umrah bersama haji. Hadis riwayat Bukhari. Keistimewaan yang keempat, Dzulqa'dah adalah 30 malam yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 142. Allah berfirman, dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan kepadanya kitab Taurat setelah berlalu 30 malam, yaitu bulan Dzulqa'dah. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya menjadi 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbagilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita melihat ayat ini, maka mestinya kita paham kalau bulan Dzulqa'dah pasti 30 hari, tidak mungkin 29 hari, walaupun pakai hisab ataupun pakai ru'yah. Maka kalau Dzulhijjah, kalau Dzulqa'dah 30 hari, kemudian kita hitung maju satu persatu, pelan-pelan, pasti Idul Adha tidak akan pernah bergeser dan tidak akan pernah berbeda, pasti bersamaan. Karena Dzulqa'dah pasti 30 hari, tidak mungkin 31. Tinggal kita ikuti saja, 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, terus sampai tanggal 10, maka Idul Adha, Idul Korban, sholat hari raya Idul Adha tidak akan pernah berbeda apapun organisasinya mestinya. Jadi kalau berbeda tentu ada masalah. Itu yang perlu kita pahami. Hadirin rahimakumullah, adapun peristiwa-peristiwa penting yang sempat tercatat oleh sejarah yang terjadi di bulan Dzulqa'dah dalam lintas sejarah, diantaranya adalah pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang Badar, terutama Badar Sughra. Jadi ada perang Badar Sughra, ada perang Badar Kubra. Perang Badar Sughra, perang Badar kecil, tidak memunculkan korban, tidak ada korban,
karena tidak terjadi peperangan. Pasukan Rasulullah sempat hadir di lokasi perang. Tetapi ketika menunggu lama, musuh tidak datang. Baru ketika Rasulullah hendak pergi, musuh datang. Dan ternyata apa yang dilakukan musuh tidak menyerang, justru masuk Islam. Inilah yang terjadi. Maka disebut sughra, perang kecil. Tidak sampai terjadi peperangan, tidak sempat terjadi pertumpahan darah. Inilah perang yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun demikian, perang sughra ini memancing terjadinya perang-perang berikutnya, baik perang kecil, perang menengah maupun perang besar, termasuk perang Badar Kubra, perang Badar besar, di mana Rasulullah membawa 313 pasukan menghadapi kafir Quraisy sejumlah 1000. Dan Allah berikan pertolongan besar dengan menambah pasukan-pasukan yang tidak kelihatan, junudan lam tarawnaha, yaitu para malaikat. Sebagian orang mungkin berpendapat ini perang tidak adil, karena Islam dibantu dengan malaikat. Tentu saja orang yang berpendapat ini adalah orang yang tidak membaca sejarah. Kalau orang ini membaca sejarah, maka akan tahu kalau di kubu kafir juga dibantu oleh para setan. Jadi ada perang antar pasukan muslim dengan orang kafir, ada juga perang antar malaikat dengan setan. Maka ketika setan melihat pasukan yang tidak kelihatan, tentara-tentara Allah berupa malaikat, lari semua setan itu. Ketika Abu Jahal menegur kepada para setan yang lari, setan mengatakan, aku lepas diri dari perkara ini. Dan itulah pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kita harus tahu bahwa setan adalah makhluk yang benar-benar menjadi musuh kita, yang selalu berpura-pura menjadi teman, tapi ketika terdesak, lepas diri. Termasuk di neraka besok, mereka lepas diri. Kalau kita menyalahkan, saya tidak sholat, saya tidak zakat, saya tidak puasa, karena menjadi teman setan, besok di neraka setan mengatakan, itu bukan ulahku. Kenapa mereka mengikuti aku? Itulah setan. Maka hati-hati dengan setan, baik setan yang kelihatan maupun yang tidak. Minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia. Maka Allah yang sudah memberikan akal kepada kita, gunakan akal kita dengan sebaik-baiknya untuk berpikir, berzikir, tidak ikut-ikutan walaupun mayoritas. Karena nanti yang kita ikuti di akhirat pun akan mengelak. Kenapa mengikuti aku? Aku kan cuma menawarkan, tidak harus mengikuti. Jadi kita harus punya prinsip. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari sifat setan yang selalu menghindar tetapi menjerumuskan. Dan Allah tunjukkan di saat perang Badar Kubra, perang Badar besar, yang Allah berikan kemenangan telak kepada pasukan muslim. Hanya dengan jumlah pasukan 313 mampu mengalahkan 1000 orang-orang kafir, kesatria semuanya, dan menewaskan 70 pemimpin besar orang-orang kafir. Bahkan juga ada perang Badar 2. Ketika perang Badar Kubra dimenangkan oleh Rasulullah, 70 pemimpinnya tewas. Abu Sufyan mengatakan, ya Muhammad, kita bertemu di perang Badar 2. Yang ternyata adalah perang Uhud, yang kejadiannya cukup dramatis, melalui 3 fase: menang, kalah, dan menang. Nah, yang menang ketiga inilah yang disebut dengan perang Hamrat Asad. Perang yang cukup dramatis, peperangan yang Allah berikan sebagai hiburan untuk meningkatkan moralitas, keyakinan bahwa Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang ikhlas, orang yang gigih. Betapa tidak sisa-sisa pasukan Rasul yang kalah di perang Uhud, ada yang kehilangan tangan kanannya, ada yang kehilangan tangan kirinya, ada yang kehilangan kaki kanannya, ada yang kaki kirinya. Tetapi begitu perintah Allah turun, sholat subuh berjamaah, semuanya berjamaah. Yang tidak punya tangan berjamaah, yang tidak punya kaki berjamaah.
Bahkan ada yang berjalan engsot, ada yang saling mendorong. Kakak beradik, kakaknya kehilangan kaki kanannya, adiknya kehilangan kaki kirinya, berdua jamaah di masjid sholat subuh sambil merangkak. Dan ketika sholat subuh, Allah perintahkan perang berlanjut, Badar kedua atau Hamrat Azad, dan Allah berikan kemenangan. Dan hadiahnya sangat luar biasa. Begitu perang selesai, semua penyakit sembuh, semua yang cacat kembali utuh. Inilah hadiah dari Allah. Kalau dulu bisa terjadi, mestinya sekarang pun bisa terjadi kalau kita ikhlas kepada Allah. Inilah rahasianya. Peristiwa yang lain yang terjadi di bulan Dzulqa'dah adalah di tahun kelima Hijriah. Terjadinya perang Bani Quraidah. Perang yang diawali dengan pengkhianatan Bani Quraidah. Pengkhianatan terbesar yang terjadi pasca perang Khandaq atau perang Parit atau perang Ahzab. Perang Khandaq ini pasukan Rasul hanya 3.000 menghadapi 10.000. 3.000 saja pun berkurang karena ada isu yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Maka dari 3.000 banyak yang pulang, tinggal 1.000. Bahkan 1.000 pun berkurang lagi, tinggal 300, harus menghadapi 10.000 orang-orang kafir Quraisy. Kepercayaan yang Rasul berikan kepada Bani Quraidah adalah menjaga benteng yang ada di dalam Madinah dari serangan 10.000 orang-orang kafir dari Mekah. Tetapi Bani Quraidah justru berkhianat. Benteng yang berisi semua wanita sama anak-anak justru dikhianati orang-orang Bani Quraidah. Sehingga ketika itu Rasul menghadapi 11.000, 10.000 dari luar, 1.000 dari dalam, yaitu orang-orang Bani Quraidah. Tapi Allah memberikan kekuatan, keyakinan pada Rasul beserta para sahabat hingga dapat memporak-porandakan musuh, dan semuanya pulang dengan tangan kosong. Termasuk Bani Quraidah harus menghadapi hukuman yang sangat berat. Sekitar 70 pasukan Bani Quraidah dipenggal kepalanya. Orang yang tidak tahu sejarah tentu mengatakan Rasul kejam, padahal tidak. Rasul sendiri juga menawarkan setiap Bani Quraidah, orang-orang Yahudi yang hendak dipenggal, selalu ditawarkan Islam tidak, Islam selamat, tidak penggal. Apa jawaban Bani Quraidah? Mendingan aku mati daripada masuk Islam. Itulah kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Pemberontakan Bani Quraidah, dan ini terjadi di bulan Dzulqa'dah. Peristiwa yang lain terjadi di hari Kamis, tanggal 6 Dzulqa'dah, tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan haji wada, haji terbesar dan haji yang terakhir. Dan haji inilah yang memberikan contoh kepada kita haji yang benar-benar haji. Haji tanpa bid'ah, haji tanpa syirik, haji tanpa subhat, tanpa ujub, benar-benar tanpa riya, benar-benar ikhlas. Kenapa? Karena semua penduduk Madinah dihajikan semuanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau pamer kepada siapa? Semuanya berangkat haji. Hanya orang yang dipercaya Rasulullah yang menjaga keamanan Madinah, semuanya berhaji. Kita mungkin punya harapan, terutama bagi yang belum pernah haji, kira-kira kapan bisa haji kita? Kalau semuanya dihajikan oleh Presiden kita Republik Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Rasul sudah mencontohkan, dan ini terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ada orang beranggapan bulan Dzulqa'dah adalah bulan sial. Itu salah. Tapi kalau bulan Dzulqa'dah bulannya Allah, itu benar. Karena Allah punya acara besar. Allah mengundang semua orang beriman, semua orang Islam pada acaranya Allah. Untuk orang-orang kaya Allah undang langsung ke Mekah menunaikan ibadah haji. Untuk orang yang menengah ke bawah Allah juga mengundang dengan acaranya Shahibul Kurban. Dua acaranya inilah acaranya Allah. Sangat wajar kalau kita punya acara, kalau pimpinan kita punya acara, kemudian ada orang bikin acara-acara sendiri, tentu akan tersinggung. Maka hadirin, sangat disarankan acara-acara kita bebaskan di bulan Dzulqa'dah demi menghadiri acaranya Allah, menunaikan haji atau Shahibul Kurban. Bahkan yang lebih utama, kalau kita sering mendengar kalimat mabrur, itu sesungguhnya adalah amalan-amalan yang mampu kita hadirkan sebagai amalan baru yang belum pernah kita lakukan, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Maka saya sarankan, mengajak pada hadirin semua, terutama pada diri saya, sekiranya kita ingin amal-amal kita mabrur, haji kita mabrur, Shahibul kita mabrur, buatlah amalan kita amalan yang baru, yang baik. Misalnya, kalau kita sudah sering menunaikan ibadah haji, mulailah tahun ini atau tahun depan kita ganti nama kita dengan nama orang lain yang belum pernah menunaikan ibadah haji. Insya Allah mabrur. Kecuali bagi yang pertama kali naik haji, yang sudah terbiasa menjadi Shahibul Kurban, cobalah besok ganti nama kita dengan nama orang lain. Mungkin nama bapak kita sudah pernah, ibu kita sudah pernah, kakak nenek kita sudah pernah, kakak sudah pernah, adik sudah pernah. Cobalah ganti dengan nama tetangga kita atau nama teman kita yang belum pernah menjadi Shahibul dengan dana kita. Insya Allah mabrur. Itulah amalan-amalan yang mabrur, amalan yang baru yang belum pernah dilakukan orang. Kalau sudah sering haji, kemudian amalannya biasa-biasa saja seperti sebelum naik haji, itu belum disebut mabrur. Termasuk jumlahnya. Sebelum haji infaknya 10.000, setelah haji 10.000, itu bukan mabrur. Mabrur kalau lebih besar sebelum haji dan amalannya baru, tidak seperti biasa yang dilakukan sebelum haji. Begitu pula amalan-amalan yang lain. Mari hadirin kita mohon kepada Allah dengan berdoa, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dan juga kekuatan untuk melahirkan amalan-amalan yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الشهوات. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عين صغيرة وفي أعين الناس كبيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.